Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jala pangido okuma tu amai asa dileho tu hamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling-liling na. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sahabat yang baik hati, selamat hari Pentakosta bagi kita semuanya. Hari ini kita merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap orang yang percaya. Seseorang yang menyadari keberadaan diri sebagai orang yang membutuhkan pertolongan akan memiliki karakter kerendahan hati untuk meminta pertolongan. Sebaliknya, orang yang merasa serba bisa akan sulit untuk merendahkan hatinya untuk meminta pertolongan, walau dia menyadari dia sangat membutuhkannya. Harga diri sering menghambat seseorang untuk meminta pertolongan. Dalam hal ini, Yesus mengetahui dan mengenal para pengikutnya, di mana ketika Yesus naik ke sorga, mereka akan menjadi lemah dan mungkin akan menjadi terserak tanpa arah. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, Dia sendiri yang akan meminta kepada Bapa, supaya Bapa memberikan penolong kepada umatnya. Penolong ini dapat diartikan sebagai penghibur, penyokong, penasihat, yang mengendalikan, yang menuntun. Itulah Roh Kudus. Penolong disebut juga sebagai penghibur, sebab banyak tantangan dan penderitaan yang akan dihadapi pengikut Kristus. Yesus mengetahuinya, dan terlebih dahulu Yesus memperlengkapi dan memberi jaminan penyertaan dalam Roh Kudus. Hingga kita merasakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia senantiasa menyertai, terlebih menghibur dalam segala keadaan yang dihadapi umatnya. Sahabat yang baik hati, seberat apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ingatlah kita memiliki penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Jangan izinkan penderitaan, duka citamu, pergumulanmu menjadi penghalang dan penghambat sukacita yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus bagimu. Hendaknya kita dimampukan merasakan penghiburan yang dari Allah melalui segala keadaan yang kita hadapi. Mungkin kita saat ini sedang menghadapi duka cita atau pergumulan. Jangan fokus dengan masalah itu, tetapi lihatlah peran Roh Kudus yang menghibur kita di dalam duka cita itu. Peran Roh Kudus yang menghibur kita dalam pergumulan itu. Penolong yang diminta Yesus ini juga disebut sebagai penyokong, yang menyokong kita dalam segala kelemahan kita. Banyak hal yang dapat membuat kita lemah, mungkin karena keadaan fisik atau hati kita sendiri, mungkin juga karena keluarga, atau karena pekerjaan atau ekonomi. Apapun yang mungkin menyebabkan kita lemah, kita memiliki penolong yang telah diberikan bagi kita untuk menyokong kita, sehingga kita dimampukan untuk bertahan menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, fokus kita bukan pada kelemahan, tetapi kepada penolong, penyokong kita, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Penolong yang diminta oleh Yesus ini juga disebut sebagai penasihat yang menuntun kita dalam setiap menentukan keputusan hidup. Setiap saat adalah waktu untuk menentukan pilihan. Jika kita tidak memiliki penuntun yang menasihati kita, yang memberikan pertimbangan bagi kita, maka keputusan atau tindakan yang kita lakukan dapat mendatangkan hanya penyesalan saja.
tetapi Roh Kudus yang dianugerahkan Allah bagi umat yang dikasihinya menuntun dalam setiap langkah, mengajarkan hal yang benar dan hal yang baik, sehingga hal yang benar dan baik itu menjadi dasar dalam melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang baik dan hal yang benar itu menjadi dasar bagi kita dalam menentukan pilihan yang akan kita kerjakan. Jika penolong telah mengajar kita tentang yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah, kita harus melakukan hal yang baik, yang benar menurut firman Tuhan. Allah tidak hanya menuntut kita melakukan yang baik dan benar, tetapi Dia juga menuntut kita melakukannya serta menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam perayaan Pentakosta ini, ingatlah Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Dia menolong kita dalam segala keadaan, menghibur, menyokong, menasihati kita dalam setiap hal yang kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur di dalam perayaan Pentakosta ini Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Biarlah kami senantiasa merasakan penghiburan yang daripada Tuhan, merasakan sokongan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan bahkan tuntunan Tuhan dalam hidup kami melalui Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.